Pernah sikat gigi, giginya udah pada rapuh. Kita kasih ayam, dia gigit, akhirnya patah giginya. Kalau telur kan lembut, dia langsung kunyah enak. Kalau daging, dia gigi, ini orang gila minumnya di comberan, nggak pernah sikat gigi. Jadi giginya pada hancur. Kalau kita kasih ayam, dia nggak nikmati, nggak bisa dia makan. Yang bisa dia makan ini telur bulat atau telur rebus atau telur dadar. Kasih. Ini ilmu saya dapat dari guru saya dapat dari gurunya. Ini ilmu kita amalkan kalau lagi waktu kita ada waktu, kecuali kita janjian sama orang ada apa, kita nggak bisa lagi berhenti, ya tawakal. Tapi kalau kita punya waktu kosong, mampir sebentar, beli. Karena tidak sedikit yang di jalan-jalan itu, kalau enggak malaikat, bisa juga jin, yang orang-orang soleh. Kalaupun dia orang gila beneran, ya udah Allah yang terima kasih. Kalau nasib baik ternyata malaikat, ternyata Nabi Khidir, kita beruntung. Ada satu kitab tebal, judulnya Ugala Majanin. Ugala Majanin. Apa artinya Ugala Majanin? Orang-orang yang dianggap gila ternyata adalah orang-orang yang paling berakal. Siapa pimpinannya nih, orang-orang yang dianggap gila? Pimpinan yang tertingginya siapa? Dalam kitab itu disebut, orang yang dianggap gila, pimpinan pertama tapi dia orang paling berakal adalah Uwais Al-Qarni. Ini hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi pernah panggil satu sahabat. Kata Nabi, wahai sahabatku, kamu cari itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pernah ke Madinah, ke rumah Nabi, tapi Nabi lagi nggak ada. Dia bilang sama ibunya, ibu saya mau ke kota Madinah, saya pengen ziarah Nabi, pengen ketemu sama Rasulullah. Kata ibunya, pergi nak, tapi jangan lama, sampai Madinah ketemu Nabi langsung kembali. Begitu dia sampai di kota Madinah, dia pergi ke rumah Nabi. Begitu masuk ke rumah Nabi, keluarga Nabi bilang Rasulullah lagi nggak ada. Kata Uwais Al-Qarni, kalau begitu saya pamit mau pulang. Kampung saya jauh, ibu saya sudah tua, saya harus jaga. Pergi dia kembali. Sampai di kampungnya, ibunya tanya, bagaimana Rasulullah? Sudah jabat tangan sama Nabi? Ibu, saya udah sampai Madinah. Aku sampai ke rumah Nabi, tapi Rasulullah tidak ada. Kamu nggak tunggu? Tidak ibu, sebab saya sudah janji sama ibu. Sampai Madinah, ketemu Nabi, balik. Nabi nggak ada di Madinah. Saya nggak mungkin tunda-tunda. Ibu sudah tua, siapa yang jaga ibu? Nabi pulang, begitu sampai di rumah, Nabi masuk di rumahnya, Nabi langsung panggil keluarganya. Wahai keluargaku, ada tamu nggak datang hari ini? Ada ya Rasulullah. Mudah-mudahan namanya Uwais. Benar ya Rasulullah. Dari mana Rasul tahu yang datang Uwais? Kata Nabi, aku masih mencium bau harumnya ada di rumahku. Dipanggil sahabat Nabi, Nabi Muhammad bilang, wahai sahabatku, aku wasiat sama kamu. Kamu cari satu laki-laki namanya Uwais. Kalau udah ketemu, minta doa dari dia. Ya Rasulullah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya, satu kampung bilang dia gila. Di mana dia berjalan, orang pikir dia orang gila. Kalau dia masuk satu kampung, anak-anak kecil yang ada di situ lempari dia batu. Dipermainkan. Ada ciri-ciri lainnya Rasulullah? Ada. Dia kena penyakit putih-putih satu badan, disembuhkan Allah, kecuali di pundak kanan masih ada sebesar dirham. Baik ya Rasulullah. Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar pimpin pengganti Nabi 2 tahun. Setelah itu Sayyidina Umar pimpin 10 tahun. Yang dapat wasiat ini Sayyidina Umar. Semenjak Sayyidina Umar jadi khalifah, setiap tahun naik haji, pimpin jamaah haji, selalu umumkan ada yang namanya Uwais, ada yang namanya Uwais, tidak dapat. Tahun kedua begitu, tahun ketiga, sampai tahun ke-10
Akhirnya satu orang tua datang sama Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, sudah 10 tahun saya perhatikan. Amirul Mukminin setiap tahun cari Uwais di musim haji. Saya kira sudah ketemu. Kata Sayyidina Umar, belum ketemu. Wahai Amirul Mukminin, di kampung saya ada satu laki-laki namanya Uwais. Tapi saya nggak yakin dia yang Amirul Mukminin cari. Kata Sayyidina Umar, ciri-cirinya bagaimana? Dia orang gila. Ini udah yang Nabi bilang. Di mana kampungmu? Kampung saya di Yaman. Nama desanya apa? Garan. Baik, selesai haji Sayyidina Umar berangkat sama Sayyidina Ali. Berangkat pergi ke Yaman. Masuk di kampung Garan. Begitu masuk di kampung Garan, Sayyidina Umar lihat satu anak muda. Sayyidina Umar tanya, "Man anta?" Kamu siapa? Anak muda ini bilang, "Kamu siapa?" Kata Sayyidina Umar, "Saya dulu yang bertanya. Kamu jawab dulu, nanti saya jawab. Kalau kamu sudah jawab, saya jawab. Siapa saya? Siapa ini? Saya akan jawab. Saya Abdullah." Abdullah maksudnya hamba Allah. Kata Sayyidina Umar, "Kulluna abidullah." Saya juga Abdullah, ini juga Abdullah. Yang saya tanya bukan hamba Allah. Yang saya tanya, nama yang diberikan orang tuamu kepadamu siapa? Itu pertanyaan saya. Kalau Abdullah, semua juga kita Abdullah. Dijawab lagi, "Kamu kalian ini berdua ini siapa sebenarnya? Kamu berdua ini siapa sebenarnya?" Langsung Sayyidina Umar bilang, "Anta Uwais. Kamu Uwais Al-Qarni." "Dari mana kenal nama saya?" "Kamu pernah kena penyakit belang-belang satu badan. Disembuhkan Allah kecuali di pundak kananmu masih ada sebesar dirham. Dari mana engkau tahu?" Kata Sayyidina Umar, "Aku tahu ini semua dari Nabi besar Muhammad SAW." Kata Uwais Al-Qarni, "Nabi sebut nama saya. Bukan cuma sebut namamu, sebut namamu, sebut sifatmu, keadaanmu, semua disebut sama Nabi. Kalian ini siapa?" "Aku Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Kata Sayyidina Umar, "Uwais, angkat tanganmu, doakan kami." "Hah? Saya doakan kalian?" Tidak mungkin. "Aku seumur hidup tidak pernah ketemu Nabi. Kalian 24 jam bersama Nabi. Tinggal sama Nabi di Mekah, pergi ke Madinah sama Nabi, berjihad sama Nabi, pergi ke Badar sama Nabi, Uhud sama Nabi, berjuang bersama Nabi. Saya yang minta doa dari kalian, bukan kalian datang minta doa dari saya. Siapa saya, siapa kalian?" Kata Sayyidina Umar, "Ini wasiat dari Nabi Muhammad. Ini wasiat. Nabi pesan sebelum wafat, cari Uwais Al-Qarni, minta doa dari dia." Nangis Uwais Al-Qarni. Satu kampung itu di Garan semuanya keluar dari rumah, lihat presiden umat Islam datang. Ternyata ke rumah satu orang gila yang dianggap di kampung itu gila. Semua matanya orang di kampung itu terbuka. Siapa rupanya laki-laki Uwais ini? Bukan orang biasa. Kalau Sayyidina Umar datang cuma mau ketemu dia, bukan sebatas ketemu, minta doa lagi dari dia. Ini orang kaliber. Ini bukan orang biasa. Kaliber dunia. Wah, orang kampung semua matanya terbuka. Uwais Al-Qarni terpaksa angkat tangan karena ini pesan. Dia angkat tangan. Habis dia angkat tangan, dia bilang sama Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ini kampung semua sudah tahu siapa saya. Selama ini tertutup, orang semua tahu saya orang gila. Hari ini kau buka. Aku gak mau tinggal lagi di kampung ini. Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Baghdad." "Kalau begitu saya akan tulis surat untuk gubernur Baghdad supaya jamu kamu terima kamu di sana." Jangan tulis surat. "Saya mau tinggal di Baghdad, saya mau tinggal di pinggir jalan. Kapan saya lapar, saya cari makanan di sampah, sisa-sisa makanan orang. Saya tidak mau ada yang kenal. Saya lebih suka dianggap gila seperti saat ini. Jangan tulis surat."
buat gubernur Baghdad. Saya mau tinggal di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir sungai. Dan saya mau tidur di mana, saya mengantuk, saya mau tidur. Jangan tulis surat buat gubernur. Wahai Amirul Mukminin, Amir Mukminin mau kemana sekarang? Kalau Amir Mukminin mau ke arah kanan, saya mau ke kiri. Kalau Amir Mukminin mau ke arah kiri, saya mau ke kanan. Ya Uwais, saya mau kasih hadiah sama kamu. Jangan. Yang ada lagi saya pikirkan mau kasih siapa. Jangan. Cukup sudah. Yang ada ini lagi saya pikirin mau kasih siapa. Amirul Mukminin mau kemana? Mau ke kanan, saya mau ke kiri. Atau mau ke kiri, saya mau ke kanan. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya kemari. Kata Uwais Al-Qarni, saya pamit, saya mau ke sana. Dia masuk ke Baghdad. Kalau dia lapar, dia korek-korek tong sampah, dia cari makanan yang masih bersih, dia bersihin, dia makan. Pernah dia makan, ada anjing mau makan juga sama dia. Dia bilang sama anjing, anjing, makan yang lebih dekat kepadamu. Saya makan yang lebih dekat kepadaku. Kalau hari kiamat saya lewati Siratul Mustaqim, saya selamat, saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau waktu saya lewati Siratul Mustaqim, yang tipisnya lebih tipis dari rambut di belah 7 dan bawahnya neraka, kalau saya lewati itu, saya terpleset jatuh, kamu anjing lebih baik dari saya. Uwais Al-Qarni, tokoh tabiin, orang yang gak ketemu Nabi tapi ketemu sama orang yang ketemu Nabi. Yang nomor 1 adalah Uwais Al-Qarni. Dia gak dapat pangkat sahabat karena dia gak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi sebut nama dia. Dia dapat pangkat namanya tabiin. Waktu Sayyidina Ali sudah jadi khalifah, setelah Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, waktu Sayyidina Ali pindah ke Baghdad, rupanya dia banyak berguru diam-diam sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang tahu. Dia berguru sama Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali menghadapi musuh-musuh, dia dalam barisan Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali perang, dia mati dalam perang Siffin. Dia mati dalam perang Siffin. Sayyidina Ali tanya, mana Uwais Al-Qarni? Dilihat jenazahnya, gak lama hilang jenazahnya. Debu datang debu, jenazah hilang. Sampai ini hari tidak ditahu di mana makamnya. Tapi dia dalam barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orangnya satu kampung bilang orang gila. Nah, ini tokoh yang dianggap gila tapi paling berakal. Satu ini, sampai ini hari seperti ini ada terus setiap zaman. Setiap zaman seperti ini ada terus sampai hari kiamat. Karena udah ada contoh satu. Dan Nabi puji dan angkat kedudukannya. Jadi makanya kalau di jalan kita ketemu orang gila, jangan kita biarin, kasih makan. Kalau nasib kita baik, kita berkah hidup kita. Insya Allah. Ini bab pertama tentang yang membatalkan wudu. Jadi wudu itu bisa batal kalau akal hilang. Yang kedua, wudu itu batal kalau bersentuhan laki perempuan. Nggak ada pelapis, nggak ada kain, kulit ketemu kulit. Kalau kulit ketemu kulit, wudunya langsung batal. Biar suami istri, sama juga hukumnya, batal wudu. Jadi suami istri kalau sholat berjamaah di rumah, habis maghrib, nunggu isya, nggak usah salaman. Kalau suami istri salaman, batal wudu. Ala madhab Imam Syafi'i. Kita pengikut Syafi'i. Syafi'i sangat hati-hati dalam bersentuhan laki perempuan. Sangat hati-hati. Imam Syafi'i hanya kasih orang yang gak batal wudu itu hanya ibu yang gak boleh dinikahi, muhrimnya. Yang tidak boleh dinikahi, wudunya gak batal. Ibunya, saudara perempuannya, keponakannya, bibinya, saudara ibunya, saudara bapaknya, neneknya. Ini yang gak boleh dinikahi. Yang tidak boleh kita nikahi, siapapun perempuan yang tidak boleh kita nikahi karena hubungan mahram, maka itu wudunya nggak batal. Selain itu Imam Syafi'i bilang batal, termasuk istri, karena istri itu boleh kita nikahi. Kita halal karena ijab qabul. Tadinya kan bukan muhrim, menjadi mertua juga nggak batal. Karena kalau kita sudah nikahin satu perempuan, orang tuanya itu sudah jadi mahram kita. Walaupun sudah cerai sama itu ibu, istri sudah cerai sama ibu mertua, tetap nggak batal wudu. Udah muhrimnya selama-lamanya.
Jadi kita pakai pendapat Imam Syafi'i lebih aman. Apalagi kita tinggal di Indonesia, air banyak. Nggak ada alasan kita. Lain kalau kita tinggal di negeri-negeri seperti di negeri-negeri yang tandus. Ada mazhab yang mengatakan bersentuhan laki perempuan nggak batal wudu. Ya, banyak mazhab lain mengatakan nggak batal. Memang mungkin kondisi air terbatas. Jadi ambil pendapat itu sesaat-saat tertentu. Tapi kalau kita air di ladang kita airnya bagus, air keras, negeri kita makmur, ambil ini ilmu ini, lebih jaga. Kenapa? Kenapa batal? Wudu ini alat kita mau menghadap Allah. Yang ditakutkan kita udah berwudu datang syahwat. Habis datang syahwat kita mau menghadap Allah, malu. Itu yang dijaga. Karena wudu ini sarana kita mau menghadap Allah. Pintunya sholat, kuncinya sholat itu wudu. Al-wudu miftahus sholat. Kalau kita sebelum menghadap sama Allah syahwat udah timbul, lalu kita menghadap Allah, bagaimana? Kita perlu kesucian mau menghadap Allah. Makanya wudu itu dijaga. Imam Syafi'i bilang kalau kau bersentuhan sama istrimu batal. Karena kemungkinan ada syahwat. Masa habis bersentuhan kamu datang syahwat, timbul nafsu datang, lalu kamu menghadap Allah, bagaimana? Jangan. Allah itu suci. Kita bersuci untuk menghadap kepada Allah. Karena ulama yang mengatakan tidak batal bersentuhan laki perempuan, syaratnya tidak boleh ada syahwat. Imam Syafi'i katakan mau ukuran syahwat itu seperti apa? Bingung kita ngukurnya. Udah vonis batal, kata Imam Syafi'i. Karena ulama yang lain mengatakan tidak batal, iya, tapi tidak boleh dengan syahwat. Kalau syahwat batal. Imam Syafi'i katakan ukuran syahwatnya seperti apa. Jadi dia vonis kamarnya bersentuhan bukan muhrim, batal wudu. Batal wudu, wudu lagi untuk menghadap Allah. Makanya ahli sufi-sufi itu kalau dia tertidur walaupun bersilat dia mau wudu lagi. Kenapa? Dia nggak mau. Dia mau menghadap Allah itu betul-betul lagi dalam keadaan suci. Ini yang kedua, bersentuhan laki perempuan. Yang ketiga, menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang sendiri ya, atau orang lain. Kalau tadi kan bersentuhan sama orang, itu seluruh badan. Kecuali kita pegang rambutnya istri kita. Rambut, gigi, biji mata nggak batal. Tiga ini yang anggota badan kalau bersentuhan tidak batal. Colok mata. Atau giginya kita pegang, nggak batal. Gigi, biji mata, sama rambut, ya itu nggak batal. Tapi orang ulama fikih memang detail. Dia harus terperinci. Karena ini masalah hukum. Jadi dia terperinci ini yang batal, ini yang nggak batal. Ya kayak ilmu kedokteran juga kan mesti terperinci begitu. Ilmu fikih juga seperti itu, nggak bisa main-main. Nah, kalau menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu menyentuhnya dengan telapak jari ini sama telapak tangan ini. Batal. Menyentuh kemaluan begini batal wudu. Atau kemaluan belakang disentuh batal. Dia garuk-garuk, dia masukin tangannya di celana, dia garuk. Habis dia garuk, dia mau sholat nggak boleh. Batal udah wudunya. Udah pegang ontongnya, dia mau sholat nggak boleh, haram, sholatnya nggak boleh, nggak sah. Atau dia habis cebokin anaknya, dia udah wudu rapi, anaknya habis kencing.